Selamat malam Jebret Tim. Pasti banyak Jebret Tim yang lagi kumpul keluarga karena masih dalam suasana liburan panjang Nataru alias Natal dan Tahun Baru, dan ada lagi yang juga liburan, ada juga tetap nonton MU, berharap terhibur, tapi nyatanya harapan itu selalu tumbuh di saat fansnya sempat patah semangat. Selalu datang lagi tanda-tanda kebangkitan, tapi biasanya kena PHP lagi. Semoga kali ini nggak kena PHP lagi ya. Konsistensi sangat dibutuhkan untuk MU dan juga untuk para fansnya pastinya. Kita bakal bahas bersama Coach Yasin, Mas Haryo dan juga Rizal. Sebelumnya selamat Natal buat Coach Yasin dan juga Mas Haryo yang merayakan samanya istrinya ya. Rizal juga enggak ya? Ikut-ikutan. Kan lu nonton teater sama pacar lu ya. Kok dibahas lagi, Mas? Gila Coach. DPI syutingnya di Hari percepat Jumat. setengah jam. Cuman karena dia mau pergi ke teater sama Itu karena bininya. informasinya sama pacarnya. kepotong sama Abrar itu nggak disampaikan ke talent-talent, Keren jadi sih. kepotong. Lu masih rookie songongnya minta ampun. Salah itu. Sayang gue nggak ada. Kalau ada gue nggak ada cerita lu. Teaternya yang batal. Tapi nggak apa-apa, itu semua masih normal. Asal nggak pakai baju Wonder Woman di saat saya masih SMA, saat puber ya. Itu Abrar doang kayak gitu ya. Kita ngomongin MU nih. Kemarin dia kebobolan 2 gol. Mungkin banyak fans MU yang gue lihat di timeline mungkin udah banyak yang matiin TV atau segala macam, baru bangun udah ngeliat 2-0 udah pada malas nonton. Tapi mungkin masih banyak fans MU kayak gue yang walaupun sakit tapi tetap nonton sampai akhir, dan ternyata ada happy ending yang sangat gimana ya. Kemarin gue nontonnya sampai gue lagi menggigil kedinginan aja, sampai langsung panas badan gue karena adrenalin gue ikutan emosional gitu ngeliat golnya si Højlund dan menang 3-2. Lo terlepas dari kemenangannya Coach, kebobolan 2 gol itu kan juga sebenarnya unacceptable juga kan. Itu goal giveaway ya. Iya ya. Gue kan kasih ini yang live, sering terjadi ya. Gue kan kasih live reaction. Ya. Gue bilang ini kita lihat Megin ngambil itu pakai kaki kiri. Ya. Artinya dia akan masuk ke arah gawang, bukan keluar Iya. dari dia. Pada saat bola yang masuk ke arah gawang, kiper itu harus keluar. Si kampret stay loh di line-nya. Iya. I mean, it's just not acceptable. Lu tahu lu itu nggak terlalu gede. Justru bola-bola kayak gitu pasti jebol kalau lu nggak keluar gawang. Iya. Mempersulit. Gol kedua, ya itu kan 3 pemain plus Onana di garis gawang. Lu mau ngapain di garis gawang? Sementara satu dibiarin kan di belakangnya Varane. Iya. Jadi itu 2 gol giveaway. Tapi kalau gue bilang babak pertama jelek, enggak. Berapa pula yang didapatkan Aston Villa babak pertama? Nggak ada. 0. Dikasih 2 gol giveaway. Orang bilang Unai Emery bla bla, gue nggak impress sama sekali dengan Aston Villa. Mereka unggul 1-0, bertahan, dan MU sangat layak menang. Itu kalau gol yang sedikit tipis offside. Oh iya, yang Garnacho. Yang pertama, gol pertamanya Gol Garnacho. pertama. Sekarang kita lihat, kenapa MU mendadak bisa bagus? Karena mereka tidak terlalu sering direct. Sekali-sekali ya kayak Bruno kan. Tapi berapa kali proses, justru yang lewat proses menyerang dari bawah ini, itu yang jauh lebih berbahaya. Jadi counter, tapi lewat passing. Iya. Kayak gol yang dianulir sama gol yang Garnacho yang pertama lah. Iya. Ya tapi kan 3 sentuhan juga berarti kan, ini kan benar-benar kayak Ya, counter juga. Iya, Counter. counter, tapi Iya. nggak direct. Karena bola long ball itu kan 50-50. Gampang dibaca. Gampang Karena dibaca. kan datangnya pelan kan. Iya, Iya. iya. Ya tapi kan kalau kita ngomongin apakah emang ini menjadi sepak bola MU gitu ke depannya? Karena berapa kali kita dikasih angin segar, gua dan juga dikasih angin segar. Berikutnya begini lagi. Ini kalau tadi coach bilang menangnya karena semangat itu. Apakah semangatnya cukup buat MU? Untuk saat ini cukup. Cukup. Karena Satu pertandingan. cuman sejujurnya cuman itu yang gue lihat sisi positif dari United ya. Maksudnya dari dia kemenangan lawan Chelsea Iya. pun karena emang semangatnya luar Iya, biasa. Emang ya sekarang kalau lo mau nge-build up dari bawah atau lo mau bikin transisi, tapi lo nggak coba untuk ngerebut second ball, nggak coba untuk ketika kehilangan bola lo harus ngerebut lagi. Itunya lo nggak jalan, ya lo nggak akan jalan. Tapi United di pertandingan kemarin, terutama di babak kedua, pressingnya bagus, nggak melulu lo harus pressing terus gitu, tapi kan titik-titik pressing mana yang lo harus lakuin. Ketika pemainnya udah ke sudut, baru tuh nambah 2 yang membuat kemungkinan transisi itu ada. Dan transisi mereka memang yang di 2 pertandingan, satu lawan Chelsea dan kemarin lawan Aston Villa, ya bagus banget emang. Yang gue nilai United kalau dia bisa mempertahankan semangatnya paling nggak itu ya. Kalau dari sisi mainnya ya gue belum melihat. Maksudnya pola seperti apa sih yang mau lo mainin gitu. Cuman ketika lo
melakukan itu, lo counter pressnya bagus, lo pressingnya bagus, lo transisi lo tadi nggak langsung direct ke depan, tapi operan-operan dulu baru ke depan. Variasi ya. Build up-nya walaupun base-nya dari transisi juga gitu kan, di sepertiga kepotong kan Aston Villa. Potong, langsung counter. Counternya cuman rapi gitu, kemana ya nggak masalah, asal lo bisa konsisten dengan gaya itu. Gue sih lebih ngeliat United ini cocoknya emang mainnya seharusnya begini, tapi belakangan kan sempat mau dilakuin tapi kayak nggak ada tujuan gitu. Mereka dapat bola direct ya kayak nggak ada tujuan ya. Apalagi belakangan Rashford sama Garnacho, ya gue bilang Garnacho setelah gol salto itu emang performanya biasa-biasa aja setelah gol salto lawan Everton, tapi setelah itu mainnya kayak nggak bisa ngelanjutin gol spektakulernya itu performa di Everton. Tapi kalau ngeliat pertandingan tadi malam, gue sih agak kecewa juga ya sama Onana, masih sangat kecewa walaupun MU menang, tapi ini kan bukan kali pertama dia nggak datang di free kick begini. Lawan Harusnya Galatasaray. diganti itu, udah cukup lah. Ini udah Enough. 4 bulan 5 bulan dia ada di United. Gue nggak ngeliat dia sebagai kiper kualitas kiper utama gitu. 44 gol. Iya, dan itu datangnya mengkhawatirkan semua. Tapi ya positifnya dari United itu ada tujuannya, nyerang lebih ada tujuan. Dan gue seneng Maino itu, gue bener-bener ngeliat dia emang salah satu penyelamat Tenak di belakangan ini. Tapi gue ngeliat dia akan main lebih bagus apabila dia punya tandem kayak tadi malam gitu. Ada si Eriksen yang ngedampingin dia. Belakangan dia main juga bagus, tapi kalau dia main sendiri, kalau dia hilang bola terlalu gampang ke-expose di belakang United, dia nggak bisa nge-cover itu. Tapi kalau tadi malam ada Eriksen, opsi-opsi passingnya Eriksen juga bagus tadi Itu malam. salah gitu. satu bedanya kemarin sama yang main Eriksen bukan McTominay. Iya. Lebih enak, Mereka lebih nyaman. berkuasa di lini tengah. Bukan McTominay, bukan Amrabat juga. Iya. Ya kan, kalau untuk lo defense, oke lo butuh Amrabat gitu. Cuman kalau untuk yang visi ke depannya, untuk Eriksen, membuka ruangannya, ya Eriksen memang salah satu pemain yang, ya gue bilang visinya salah satu yang paling bagus di United gitu kan, untuk bisa ke depannya. Cuman apa dia mampu di setiap 90 pertandingan menit. tampil kayak gitu terus? Nah itu kan masih menjadi pertanyaan. Dan juga dari datanya musim ini pun Eriksen biasanya bagus cuma di satu babak doang. Di babak kedua biasanya turun, atau sebaliknya kalau dimainin di babak kedua baru bagus. Tapi ya emang cocok banget dia untuk dimainin lawan Aston Villa. Karena ya Mas, ketika lawan Liverpool, Aston Villa pun kalau lu ngasih direct Aston Villa ini tim yang bisa disakitin sebenarnya kalau daripada lu build up dari bawah doang. Tapi apa yang dilakukan United tadi malam ya udah bagus, terutama si Højlund juga. Akhirnya United dapat gol dari set piece corner loh. Ini hal yang Iya, udah lama jarang hilang banget. dari identitas United, sekaligus jadi pemecah telur bagi si Højlund. Walaupun juga gol cornernya bukan gol corner langsung ya, Bukan tapi direct, langsung lagi ditabrak. bola mantul Ada dulu deflect, langsung iya. ke scrimmage si Højlund itu. Tapi Karena nggak ada Maguire. Tapi oke juga kalau buat duel-duel. udah lama ya. banget Maguire ngegolin juga. Gue kayaknya 2 tahun lalu kali dia ngegolin dari corner. Tapi kalau kita ngomongin Eriksen tadi ya kan, Scholes juga baru belakangan bilang kan, dia terakhir kali ngelihat permainan MU ngejelas itu ketika ada Eriksen sama Bruno bermain di tengah. Dan kemarin apakah memang sekerasa itu ketika ada Eriksen? Karena kan Eriksen, kalau ada Eriksen pun tugas bertahannya juga tetap lebih berat. Dan kan kemarin beberapa kali kita lihat ketika transisi bertahannya, Maino sendirian juga jadi DMF kan. Iya, maksudnya Eriksen bisa ngebantu Serangan. pertahanan juga. Oh, bisa. Bisa ngebantu, tapi kan turunnya nggak terlalu dalam. Nggak terlalu dalam dia. Nggak terlalu dalam, ya Maino tetap menjadi pemain yang paling dalam. Cuman kan enaknya sama si Ten Hag itu kan bisa ngerotate ketika lawan lo siapa. Iya. Ketika lawan Liverpool ya lo butuh Amrabat sama Maino. Ketika lawan lo sekelas Arsenal gitu, lo pasti nggak mungkin juga kayaknya mau mainin Eriksen sama itu. Transisinya lebih bahaya kan ketika Arsenal nyerang gitu. Sementara si Aston Villa nggak sebahaya itu transisinya. Makanya opsi yang diambil Ten Hag, risiko yang diambil dengan mainin Eriksen ya kebukti ketika mereka harus, walaupun baru munculnya di babak kedua ya, baru mereka bisa maksimalin peluang-peluang mereka tuh di babak kedua. Tapi paling nggak ya gue seneng sih ngeliat United akhirnya punya apa yang bisa mereka banggain dari sisi semangat, dari sisi counter, dan juga ya itu bola-bola ke depannya yang cepet. Termasuk Gue lihat ini akan jadi identitas MU ke depannya. Mereka harus belajar ya dari Chelsea. Chelsea jeblok. Nah sekarang yang mereka butuhkan kan sebenarnya cuma satu. They all can play. Kenapa gue dari awal bilang walaupun terpojok gue takut MU. Kemarin tanya apa kalau masih yakin, Panji berkali-kali tanya apa aku masih MU 4 besar 5 besar kan 5 tim yang masuk. Iya. Gue bilang iya, sampai sekarang iya. ya tapi itu belum pasti ya. Belum tentu. 5 tim itu tergantung Dinamis. koefisien terakhir ya. Yes. Oke, let's say Kalau 4 empat besar. ya. Gue tetap Masih yakin, yakin ya. karena mereka punya segala. Yang mereka kurangkan fighting spirit, semangat untuk fight. Dan kemarin mereka membuktikan. Lu lawan Aston Villa, ketinggalan 2 gol cupu itu, main di kandang itu nggak gampang loh, nggak gampang untuk bisa comeback. Nah sekarang kan semoga pemain ini belajar dari kasus Chelsea bahwa next match-nya lawan Forest, lu harus bisa menang. Dan mereka punya segalanya untuk bisa menang.
Nah ini yang menarik sebenarnya, Forest juga apakah 2 kali pertandingan juga ngeri juga loh. Iya, Ya tapi kan, memang. setelah ganti pelatih malah ada angin Malah segar iya, ya, malah menang moral dua. swing. Tapi ini diperhatiin, gue agak agak khawatir coach sama United. Apakah ini bisa berlanjut kayak begini? Karena kalau ngomongin soal ketinggalan 2 gol bisa membalikkan keadaan di awal musim juga bisa dilakuin ketika lawan Nottingham Forest juga. Kalau 2-0 di babak halftime, abis itu di babak kedua kelihatannya fighting spiritnya muncul dan bisa comeback. lawan Bournemouth juga ya. Lawan Bournemouth dibantai mas. Dibantai. Bantai 3-0 dong. 3-0. Oh, kok yang dia golin 2 ketemu Oh, Brentford. ya? Brentford. Brentford. Itu kan, Yang iya, menit terakhir maksudnya kan. itu kan berarti tanda-tanda ini sebenarnya udah pernah kita lihat juga pola-pola kayak begini sebelumnya. Pemain nunjukin effort. Justru kayak mereka pengen harus itu. belajar dari kesalahan. Bisa Lu nggak nggak boleh terlalu mempertahankan ini? matematika bahwa dulu pernah terjadi bukan akan terjadi Tapi lagi. itu kan bukan semua dulu, Coach. bisa Masih 1 bulan sama kayak lalu. lu bilang Arsenal terakhir menang 2012. Buktinya nggak kalah kan? Kan gue Arsenal bilang aman. Arsenal goblok kalau Arsenal kalah, dan terbukti kan omongan gue. Jadi data-data lu itu jangan lu bawa terus gitu loh. Tapi poin gue gini, maksud Anything gue, can happen. anything can happen. Bisa aja cuman ini ya, jadi Kan pemain bisa belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Gua harap seperti itu. Si Rashford bisa lah seharusnya ngelakuin hal yang tadi malam Iya. dia lakuin, karena Rashford ini sorry itu gue ngelihat dia nggak akan berjalan bagus apabila dia main di kanan terus. Belakangan kan dia sering dicoba di kanan, tapi kan kekuatan terbaik dia itu cutting inside shoot, transisi, cutting inside shoot. Itu kekuatan terbaik Rashford yang justru musim ini jarang kita lihat. Tapi gua harap setelah tadi malam dia bisa ngelanjutin performa itu seharusnya dengan standar yang kita lihat Rashford musim lalu. Ya emang standar Justru bagus. cutting inside shoot itu nggak masuk-masuk setahun terakhir, bukan musim ini aja. Masuk sekalinya cuma lawan Arsenal doang di Ya, Emirates. tapi Iya, kemarin di justru musim juga lalu. bagusnya pas pindah ke kiri lagi kan. Di kanan Iya. kemarin pindah juga Di akhirnya sama kiri Garnacho dia tukeran. lebih enak tuh mainnya tadi malam di kiri, ngasih respon yang bagus, dan juga keputusan dia nggak cuma dribbling abis itu shoot, tapi dia ngasih beberapa keputusan yang benar. Gue lihat passingnya on point, timing passingnya bagus. Gue harap sih emang di MU bisa ngelanjutin performa ini, tapi ya let's say kita lihat sih aja apakah United bisa ngelanjutin, karena gue masih nggak yakin sama kualitas Harusnya pemain-pemain mereka bisa, dan mereka harus belajar dari kesalahan. Iya, harusnya sih emang gitu ya. Cuman kan gue ngelihat ini kan nggak konsistensinya itu kan. Maksudnya semangat lo ini udah jelas identitas lo ketika lo lawan Chelsea. Muncul. Ini loh yang harusnya diperhatiin United. Tapi the next game mereka nggak bisa ngelakuin itu. The next game Apalagi lawan lagi. Bournemouth sih ya kalau lawan- Iya kan, maksudnya kan masih fluktuatif gitu loh. Kalau dia bisa paling nggak 2 game berturut-turut aja bisa nunjukin Nggak, kayak gitu. 4 game lah Oke. harus. Bisa lah. Kalau 2 game mah tergantung lawannya siapa Iya. juga kan. 2 game berturut-turut. Ya misalnya lo kebobolan 2 golnya tapi bukan lawan Aston Villa misalnya. Ya lawan Arsenal kayak lawan Liverpool. lah. lawan- Enggak, kalau Arsenal nggak mungkin. Mati lah. kalah. Iya. Nggak mungkin. kalau Makanya kan Arsenal. berat tergantung lawan lo juga gitu loh, untuk lo bisa ngebalikin kondisi seperti itu. Cuman ya lo bisa nunjukin ini deh ya, kasih 4 pertandingan berturut-turut. Gue gua bilang dua sih- aja gue masih ragu gitu. Gue apalagi bilang 4. enggak. Gue bilang MU akan konsisten mulai sekarang. Gue bilang Harusnya, konsisten. harusnya. Kalau dia bisa pinter di Januari, apa yang bakal dia lakuin di Januari, gue rasa akan menentukan dia finish di mana akhir musim juga. Tapi apakah mereka punya kemampuan finansial Nggak untuk humble, ngelakuin ini kan dibilang- perbuatan di Januari, itu yang gue ragu. Jadi gue masih nggak yakin United bisa ngubah keadaan di musim ini untuk bersaing di top 4. Gue masih kurang yakin. Nah, tapi kalau ngomongin Højlund nih akhirnya dia pecah telur nyetak gol di Premier League nih. Ini selama ini dia nggak bisa nyetak gol, apakah memang pendapat banyak orang nggak ada supply? Berarti dia emang striker klasik dong, bukan striker yang bisa menciptakan peluang sendiri atau gol sendiri. Dia striker yang bisa ngebuka ruang. Maksudnya yang bisa positioning dia bagus, keterlibatan dia dengan gamenya bagus. Kinerja sama pemain-pemain bagus untuk ngebukain ruang, tapi untuk begitu masuk ke dalam, nah itu dia nggak sering dapat umpan. Ketika dia dapat umpan, ya dia ternyata bisa execute tadi. Ya kemarin kan juga umpannya dari mana Aston Villa kan, bukan makanya itu bukan juga. dari pemain United. Cuman kan paling nggak finishing dia udah nunjukin ketika dia dapat bola yang mateng, walaupun ya bukan dari teman dia, tapi dia bisa nunjukin itu. Sementara kan kemarin dia nggak ada di posisi di mana lo harus bisa mengeksekut bola mateng. Nah itu yang menjadi masalah United juga, dari kiri dari kanan. Ya kemarin kalau si Rashford ternyata bisa melakukan itu dari sisi kiri, oke. Dari kanan Garnacho bisa ngelakuin itu juga oke. Kalaupun dia nggak dioper, tapi kan dia bisa ngebukain ruang buat temen-temennya. Yang masuk nanti Garnacho, yang masuk nanti Rashford, itu pun nggak jadi masalah gitu. Nah, memang kalau Rashford sih problemnya menurut gue dia memang nggak bisa ngasih crossing direct ya. Tapi dia kalau kasih crossing yang kayak Garnacho kemarin cukup bagus tuh dia. Berarti PR-nya adalah ya berarti dia nggak bisa dong diharapkan menjadi pemain yang memberikan supply kalau dia bolanya udah sampai ujung nggak bisa tuh. Ya kan, ya kalau dia sampai Rashford. pinggir ujung kan nggak bisa Kalau tuh di Rashford kan. sepertiga pertama justru dia bisa tuh bola-bola Makanya kayak dia gitu. jarang sampai ujung kan, dia biasanya masuk penetrasi entah dia ke dalam shoot. atau keluar. Iya. Kalau dia ke dalam minimal passing apa namanya
data dia bisa lakukan. Iya. Kalau kemarin juga kasih crossing temennya di mana, bolanya Iya, kemana. iya, makanya dia nggak bisa crossing. Iya, makanya itu dia jarang kan, jarang ngelewatin, jarang crossing, tapi lebih masuk ke dalam. Kan itu jauh lebih berbahaya. Apalagi Højlund kan nggak harus terima bola, bisa jadi decoy juga untuk pemain-pemain lain yang masuk. Iya, ngebukain Ya, ruang. yang penting adalah lu udah tahu bahwa kekuatan lu itu adalah main bawah, bukan main atas. Dan ini harusnya ditingkatkan, dan pasti mereka duduk bareng ngelihat kembali ulang videonya. Di mana kita bermain bagus, di mana kita bermain tidak bagus. Nah, harusnya pemain itu sadar bahwa mereka kan profesional, walaupun juga manusia bikin kesalahan. Mereka sadar bahwa oke, selama ini we failed, kita gagal melakukan hal di mana kita harus menang, ternyata kita kalah. Tapi Sikon kan nggak urgent banget. Mereka itu di atas Brighton, Newcastle, Chelsea loh. Dengan bermain kayak begini, kasarnya begitulah. Kan semua orang Ten Hag out, Ten Hag out. Nah, si Eddie Howe nggak ada tuh cerita Eddie Howe out tuh. Beda standar ya mungkin. Padahal kalah lawan Luton, kalah lawan kemarin kalah lagi Forest. Iya, lagi. Champions League kagak lolos. Rank 4 malah. Lagi veteran lah kalau Newcastle gitu. Enggak veteran, emang kembali ke habitatnya itu. Tapi gue rasa ya agak fair juga ya kalau dibilang, nggak fair kalau United harus ten hag out karena emang pemainnya can't catch a break. Kalau gue lihat pemainnya bisa jadi kayak contohnya si Maino sama di partnernya tengah, abis itu ada yang cedera salah satu. Ini kan terjadi juga ketika Terlalu banyak cedera, betul. Evan sama Varane datang ke Anfield, mainnya bagus banget. Gue ngeliat Evan sama Varane itu berdua, tapi next matchnya salah satu hilang. Itu yang ngeganggu banget di ritme United. Iya. Dan gue sepakat sama Mas Aryo sama Koci kalau ngebilang Højlund ini bagus untuk ngebuka ruang, karena emang ini yang kita lihat di Atalanta sebelumnya. Di Atalanta justru kan bukan dia yang tugas utama golin, kadang bukan dia, tapi malah kelihatan si Ademola Lookman yang lebih kelihatan. Seharusnya itu yang bisa dilakuin. Seharusnya dia bisa nge-benefit di dirinya si Rashford juga dengan buka ruangnya si Højlund, tapi itu yang nggak kita lihat. Tapi gue harap emang dilanjutinnya format tadi malam ketika Bruno itu banyak kan di number 10 aja. Jangan ngorbanin McTominay dimainin di tengah, karena berakibat ke Bruno itu jadi nggak Gak ada kelihatan guna juga. mainin McTominay. Dia itu main karena terlalu banyak cedera dan dia bisa cetak gol. Iya, Iya, momen-momen kepepet 15 menit terakhir Iya, gitu. nah oke. itu bisa super sub, betul. Ya. Tapi gue suka Garnacho loh, menurut gue walaupun kemarin beberapa pertandingan terakhir dia dibilang Jelek Rizal loh dia mainnya. biasa aja, tapi menurut gue ya semua pemain jelek Ya. di MU kan. Tapi Garnacho ini main kan di wing itu cuma 3 pilihan untuk 2 tempat. Which is biasanya orang punya 5 pilihan, 6 pilihan untuk 2 tempat. Iya. Ini 3. Anthony, Rashford sama Garnacho. Pelistri. Nggak diperhitungkan. Sama mudanya Enggak, I maksudnya. mean untuk jadi starter, Oh, iya. kan nggak pernah. Iya. Nah, Anthony kan berapa kali jadi starter flop. Iya. Rashford berapa kali jadi starter flop. Garnacho flop juga. Tapi dia masih cetak gol. Iya, itu dia. Iya kan? Sama etos kerjanya Sama etos makin kerjanya kelihatan sekarang. yang dibutuhkan Iya kan? juga untuk ngepres dan lain-lain. Iya, iya. Nah, maka dari itu dia diberi kesempatan dan beruntung kalau dia, tapi jangan kaget kalau 2 3 4 pertandingan dia flop lagi. Ya, tapi kan dia masih 19 tahun harus diingat kan. Iya, pertama. betul. Kemudian di saat semua pemain banyak yang gagal di MU di saat 10 Iya. tahun terakhir, Iya. dia Betul. bisa sekarang Dia- bisa survive ini menurut iya. gue udah oke loh dengan pressure seperti ini. Jadi Betul, iya, blessing in disguise lah buat dia. salah satu pemain yang menurut gue bisa to berkembang watch. di saat lagi toksik-toksiknya MU. Kita akan lanjut lagi. Mungkin pemain MU lihat poster Mardel yang datang jauh-jauh dari Jakarta ke Old Trafford udah dua kali, masa iya kalah lagi. Kemarin lawan City kalah, sekarang lawan Villa menang, alhamdulillah. Jadi kalian fans MU masih punya harapan sama tim ini atau sudahlah ini cuma kebahagiaan yang semu saja. Kita bakal balik lagi bahas soal pemilik baru MU setelah yang ini. Salah satu harapan baru fans MU adalah kepemilikan saham barunya Jim Ratcliffe sebesar 25%. Minoritas sih, tapi katanya punya hak dalam pengambilan keputusan dalam bidang olahraga atau dalam football ini Operation. ya. Ya apa sih yang bisa dilakukan dia dengan saham 25% itu sampai seolah-olah kayaknya bakal ada perubahan signifikan yang bisa dia lakuin. Ini udah mulai kita. Udah. Gue kira lagi Mulai. GR, Udah maju mulai, lagi udah GR. mulai. JR Junior. 25% ya minoritas, cuman kan dia dikasih kebebasan. Iya. Dia dikasih tadi operasional dari sisi sportsnya. Iya. Dia yang dikasih untuk ngerannya In itu. charge-nya. Ya kan karena kan dia basic di sportnya udah cukup banyak kan. Iya. Nggak cuma di bola doang tapi cukup banyak sporting section yang dipegang sama dia dan oke juga gitu. Makanya kenapa dia dipercaya untuk bisa ngambil keputusan dari sisi sporting, terutama untuk ngebalikin lagi posisi director of football. Itu yang nggak dipunya sama United. Urusannya sama transfer pemain. Itu yang dia dikasih boleh naruh orang di situ,
siapa yang nanti yang urusannya jual beli pemain, yang mengerti tentang pemain, yang selama ini United kan nggak tahu kan arahnya mau kemana gitu. Praktis semuanya Ten Hag yang melakukan itu kan. Padahal Ten Hag udah segala macam sisi non teknisnya udah banyak kan banget yang dia harus harus dia kuasain atau harus yang dia tukangi gitu. Sementara ada bantuan dari sisi ini. Semakin terlihat jelas nanti pembeliannya siapa, yang akan negotiate siapa, duitnya seberapa yang akan keluar kan nggak ngasal lagi nanti. Nah dari situ nanti dari sporting director siapa lagi di bawahnya, apalagi yang urusannya dengan sport berikutnya juga mungkin ya dari sisi pelatih juga review gimana Ten Hag, apakah diterusin apa enggak, ya itu kan juga akan menjadi bagian dari dia ada di sini. Gimana Coach, lu melihat dengan Radcliffe ini akan membawa dampak perubahan signifikan atau ya ujung-ujungnya akan Glazer lagi yang punya kuasa? Nggak, kalau secara overall ya tetap Glazer. Dia bukan masalah 25% atau berapa persen, tapi Glazer memberi kepercayaan dia untuk memegang sporting side. Karena dia akamsi, dia punya duit, dia masukin 300 juta dan harusnya minimal dari sisi negosiasi dia lebih bagus. Karena sudah terbukti bahwa MU ini bertahun-tahun mereka beli pemain berdasarkan commercial value-nya. Bukan sportive value. Jadi yang penting jersinya bisa kejual, bisa datengin sponsor, nah itu kita beli. Dan ternyata nggak berhasil juga kan. Nah minimal nggak akan datang pemain selevel Anthony dengan harga 100 juta lagi. Kasarnya begitulah. Jadi mereka akan lebih smart dari sisi itu. Cuman yang jadi masalah kan sekarang, apakah pelatihnya, entah itu Tena atau pelatih lainnya bisa bekerja sama dengan dia. Dan itu sangat penting. Yang sebelumnya gue melihat manajemen itu ada jarak dengan tim-tim pelatih. Dan dia harus bisa bridging itu bahwa manajemen dengan pendekatan manajemen dan pelatih itu penting sekali. Kayak Edu sama Arteta. Itu sangat penting sekali. Biar kalau seandainya Ten Hag mau pemain ABC, oke, ini terlalu mahal, kita kasih lu pemain DEF. Minimal mirip tapi itunya segala. Nah, untuk pelatih bisa menerima itu tanpa alasan dan lain-lain, kayak Mourinho kan selalu kalau selesai dipecat selalu 1001 alasan. Jadi alasan itu udah nggak ada lagi, biar dia pelatih tetap puas walaupun tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan, biar tetap bisa berjalan. Nah, ini yang selama ini jarak antara manajemen itu ini yang benar-benar harus ditutup lah. Gapnya ini harus ditutup. Kalau itu bisa dilakukan, ya gue rasa MU akan kembali ke habitatnya. Dan salah satunya itu yang gue takutin, karena gue sebagai kalau orang bilang gue lawyernya Ten Hag salah besar, karena gue sebagai fans Arsenal gue mau lihat MU juga di rank 16. Kasarnya begitu kan. Nah gue hanya kasih pendapat gue tentang Ten Hag dan lihatnya ujung-ujungnya Justin lagi bener. Tapi gue susah sih selama masih ada Pep sama klub mah, gue nggak ngeliat segampang itu sih. Oh enggak, mungkin nggak segampang itu, cuman ya habitatnya kan, habitat dia dulu juara mulu zaman dulu kan. Zaman era Ferguson. Siapa? Ferguson kan juara mulu. Mau Klopp mau Pep nggak bisa konsisten. Ini bukan matematika. Mereka juga manusia, juga ada rasa jenuhnya dan lain-lain. Lu kalau punya rasa jenuh mau digaji 100 miliar pun tetap nggak happy. Apalagi Pep sama Klopp yang nggak peduli dengan duit. Kasarnya begitu kan. Lihat prospeknya ke depan seperti apa. Nanti kalau seandainya Liverpool lama-lama menurun, manajemen kan juga mulai ngeluh juga. Padahal mungkin bukan salah Klopp. Nah ini salah satu nama yang katanya muncul lagi, yaitu cerita lama Frenkie de Jong nih. Dari kemarin dikejar-kejar terus gak pernah dapet. Ini apakah mungkin sekarang nggak ada Frenkie de Jong? Kalau mungkin nggak mungkin, udah dijawab nggak mungkin. Karena de Jongnya dari pasti segi nggak mau de Jongnya. Tapi Bininya nggak mau. Ini untuk pindah ke Inggris. Susah kalau dia ngajak-ngajak. Tapi emang kalau dilihat emang ini missing piece dari sistemnya Ten Hag banget kalau gue lihat si De Jong ini. Kenapa dia seharusnya kalau dia ada di sana, gue rasa United performanya bisa naik 1 atau 2 kelas lah kalau ada si De Jong. Ball carrier-nya nggak ada sih memang. Bagus banget. Tapi ya itu dari lu mengidentifikasi De Jong sebagai target utama dan lu pindah ke Casemiro yang karakternya itu beda 180 derajat. Yang satu lebih senang megang bola, yang satu lebih senang sebagai pemutus serangan. Itu kan beda banget, nggak jalan sama sistemnya Ten Hag. Jadi gue ngeliat kalau untuk kedepannya apa yang bisa dilakuin sama Sir James Radcliffe ini, mungkin nggak akan rasanya instant impact ya. Mungkin nggak akan instant impact, mungkin akan butuh waktu, butuh kesabaran juga untuk ngeliat hasilnya apa sih yang udah dilakuin sama sporting director ini. Karena kita tahu tim-tim yang tadi udah disebutin kayak Liverpool, City atau Arsenal,
tim-tim yang mengandalkan pendekatan sporting director lewat negosiasi pemain-pemain by data, itu kan butuh waktu. Jarang-jarang mereka bisa ngelakuin kesuksesan dibeli dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Kayak contoh Arsenal kan kita ngeliat dulu pembeliannya macam si Ben White, di Martinelli. Kita ngeliat ini pemain buat apa didatengin, tapi ternyata efeknya akan berasa ya 2 tahun 3 tahun setelahnya. Iya, Gua tapi rasa banyak yang flop juga. ya mungkin kalau kata Koci biasanya sporting director agak-agak so pinter lah dalam soal pendekatan beli pemain ya. Tapi kan at least meminimalisir, Coach. Nggak ada lagi pemain yang overpriced, overpaid lagi. Itu yang PPP seharusnya waktu itu ya. bisa dilakuin. Jadi gue rasa ini yang bisa. Iya, kayak Lupa Pepe, gua ada bener. Pepe Ya kan sempet. PP Bener, paling bener. Ya, mahal maksud gue. salah satunya tuh, salah satu transfer flop ya. Tapi untuk United gue harap bisa diminimalisir. Untung nggak beli mode kemarin 70 juta ya. Itu bakal lebih ketawain Blow lagi. on juga itu nggak habis pikir juga itu. Itulah kenapa kalau lu ngandelin data. Itu decoy, itu pengecoh doang itu. Akhirnya datangnya Trossard kan jauh lebih untung akhirnya dari segi Ya edunya. karena diambil sama Chelsea aja blow on. Ke decoy, ke kecoh. Tapi at least selain dari segi soal pendekatan pembelian pemain, gue harap juga berpengaruh dari segi penjualan pemain. Karena bisa dibayangkan udah 6 tahun, 7 tahun, pemain paling mahal yang pernah dijual MU itu, 5 tahun cuma Daniel James. Itu pun 20 juta pounds. Jadi ini Parah menunjukkan pemain-pemain United yang dibeli dengan harga mahal-mahal itu nggak ada harga jualnya lagi. Cuma pemain-pemain cuma paling mahalnya Daniel James gitu standarnya. Jadi gue harap at least nggak cuma dari soal pendekatan beli pemain, tapi dari segi penjualan juga ini bisa ngebawa tim ini ke arah yang lebih sehat dari segi keuangannya. Anjing main MU udah kayak mocin anjing, motor Cina ada yang bukan mobil. Tapi kalau mobil Cina ntar gue tersinggung anjing. Lupa gue Beda mobil. kualitasnya. Tapi kita ngomongin bagaimana seorang De Gea juga katanya isunya di saat Onana lagi berantakan kayak gini, ada isu bawa pulang De Gea nih. Masih mungkin kan nggak sih? Karena kan dia berarti rugi bandar dong kalau dia Onana dibeli 50 juta nggak dimainin juga ujung-ujungnya. Kan Ya, bisa rotasi. Kalau masalah gaji yang masih iya mengganjal kan, lagi ya kan berat susah juga gitu ya, kecuali dia mau Tapi De Gea kan terakhir mau kan dibayar yang cuma 180 atau apa berapa? Pekat Yang dipotong yang di gajinya PKT itu ya. kan. Tapi ya gue nggak tahu ya dia mau Dia apa nggak punya enggak. klub sekarang. Iya. Cuma Ya nge-tweet doang. ya cuman ya kalau lo mau move on ya harusnya lo move on lah. Maksudnya lo kasih kesempatan, lo kasih kredit buat si Itu malah Onana. membuat jadi panas ruang ganti lagi berarti ntar kalau Sentimental. dia balik Iya, ya. iya, iya. Maksudnya kan Onana musim lalu kan nggak kayak gini lah. Maksudnya kita lihat lah penyelamatan dia seperti apa. Sebagai shotstopper dia juga bagus. Build ya kan kalau kita bicara dia disuruh build up, ya build upnya waktu lawan di Inter bagus gitu. Cuman kan shot stoppingnya juga bagus waktu di Bagus di Inter. Inter, Sementara kan ini yang dibutuhin United kan shot stoppingnya lagi nggak ada nih. Lagi nggak banyak keputusan dia yang keliru lah. One on one-nya seperti apa? Lo harusnya save pakai kaki, lo maksa jatuh. Lo terbang, orang biasanya pakai tangan kanannya tapi ya dia pakai tangan kiri. Banyak sisi teknis yang kok begini sih, itu ya yang masih dipertanyakan gitu. Padahal kan dia musim lalu nggak kayak gitu. Artinya kan dia butuh kepercayaan diri, dan gue rasa ya ini kiper ya harus lo kasih inilah, lo kasih Nggak, the problem kepercayaan. dengan Onana satu, reach-nya itu terlalu pendek, lengannya terlalu pendek. Ya cuman kan musim lalu bagus Bisa dia. diakalin Iya. harusnya. Serie A, come on. Ya kan League Championnya juga Liga ke Champions final. 8 Iya. pertandingan clean sheet kan. Artinya Save-nya mungkin juga kalau banyak. dia diberikan back yang juga memberikan rasa aman, mungkin kipernya Iya. juga akan menambah kepercayaan Maksudnya diri. kan Harus ya satu paket lah ya, lo back dan juga kiper. Tapi ya Tapi di MU itu kelihatan loh, berapa kali itu bola yang De bolanya Gea dia. dapat dia nggak dapat. Walaupun dia melakukan banyak save ya, Iya. tapi Iya, still save-nya juga banyak. blundernya terlalu banyak dan Costly, rata-rata costly semua. emang dia kok costly. Karena ya bukan salah dia juga lengannya pendek. Iya. Terlalu costly. Dan tapi gue bilang soal isu soal De Gea ya sebaiknya jangan dipikirin deh, karena kalau United mau melangkah maju ke depan ya jangan hilangin lah sentimental lu terhadap pemain-pemain kayak macam begini walaupun Pemain- dia iya benar dia walaupun dia tua lama. itu harus dibuang betul. Iya, dan juga mungkin ke depannya kalau dengan kepemilikan baru ini gue harap sih ini juga hal yang sama dilakuin ke McTominay. Gue suka sama McTominay dari segi work rate, tapi jangan sampai United ini kejebak kayak situasinya De Gea. Dari segi trofi kan juga kontribusi De Gea nggak terlalu banyak, dari segi build up juga terbatas, tapi terlindungi sama save dia yang bagus. Soal McTominay juga kontribusi terbatas, tapi biasanya selamatin dia dari segi gol-gol clutch moment. Itu Jadi De gue rasa Gea sering kali jadi man of the match yang ngegendong MU loh. iya di beberapa musim, tapi di 2 musim terakhir itu kan kelihatan dia beberapa kali errornya berawal dari dia yang hilang bola di belakang. Berarti itu ngasih menunjukkan passing banget di error. back MU separah itu berarti ya. Parah itu separah itu juga, tapi Ketika yang dia gue bisa jadi man of the yang gue match. maksud adalah harus kalau United mau melangkah ke depan harus ilangin sentimental terhadap beberapa pemain gitu, nggak boleh lu terlalu setia sama beberapa Memang. pemain Itu yang mana- bukan MU aja, semua tim Terjadi. kayak Arsenal jual Granit Xhaka.
Nah itu kan akhirnya dilakuin hal itu yang untuk kebaikan untuk kedepannya. Gua rasa kalau untuk MU ini udah banyak banget kejebak sama momen-momen dia stay sama beberapa pemain, ngasih kepercayaan berlebih terhadap beberapa pemain terlalu lama, yang hasilnya justru pemain-pemainnya malah terlanjur betah tuh, kayak Maguire contohnya udah dapet lampu hijau buat pindah, tapi dianya akhirnya nggak mau juga, alhasil nerima gaji aja. Sancho udah beberapa bulan gajinya salah satu yang paling besar, toh nggak ada apa-apa, dia enak banget cuma nerima gaji, nggak main tapi terima gaji salah satu yang paling tinggi. Party anjir, gajinya paling tinggi. Nah sementara ada isu terakhir kan Rashford mau ditawar klub Arab tuh 180 juta. Itu menurut kalian hoax atau memungkinkan di Januari nanti? Arab mana bisa lu prediksi. Kalau 180 gila, mana masuk ada. akal nggak? Maksudnya terima nggak kalau MU? Saudi mana ada standarnya? Nah, 180 lepas, gue bungkus, gue pitain, gue anterin tuh. Cek ombak ini. MU kira-kira bakal lepas nggak 180 juta? Lepas. Kalau Iya benar. kalau 100% 180 ya lepas lah. 180 lu bisa beli Lepas lah. siapa? Gokil Lu banget bisa- sih, lu betul. bisa beli banyak lah. Dengan 180 MU bisa mengobati posisi lini belakang, lini tengah, lini depan sekaligus. Ini bisa jadi revolusioner. Jadi ini gue rasa, tapi kalau tim Arabnya ini testing the water aja. United, apa sih sikap United terhadap Rashford ini? Apakah ini not for sale? Tapi gue rasa setiap pemain yang not for sale pun tetap ada harganya. Ya, kalau harganya Arab kan gede. kemarin di Piala Dunia antar klub kalah lawan Mesir. nggak ada Jadi apa-apanya. ternyata klub lu juara lu dengan Benzema, Kante itu nggak ada Nggak apa-apanya. ngangkat. Walau karena sisanya bapuk. Jadi gue nggak heran kalau si Rashford Emang lagi kesana. jelek juga Etihad. Bisa? Ya Al Ittihad emang lagi jelek juga. Lagi jelek juga di Di liganya. Liga juga lagi jelek. Nah kita sekarang lihat nih bagaimana kalau tadi isunya ketika manajemen baru di bawah Radcliffe dan juga direktur olahraganya yang baru, ketika ada evaluasi untuk Ten Hag dan nyata Ten Hag bukan masuk dalam bagian dari rencana mereka. Ada isu terakhir ada Julian Lopetegui yang masuk dalam radarnya. Masuk akal nggak sih? Ini pelatihan juga menurut gua nggak Nggak punya lah, itu gue bilang gosip. gosip doang ya. Si Radcliffe udah bilang Lopetegui. bukan Radcliffe sudah keluarkan sebuah statement yang pendek bahwa intinya adalah kita incer investasi jangka panjang. Iya. Habis itu kita nggak punya keluar statement apa-apa. Tapi kan media-media Inggris itu kan gue paling anti lah sama mereka. Terlalu banyak hoax yang dikeluarkan, yang nggak jelas semua lah. Ya Lopetegui sama Ten Hag ya. Itu dengan Ten Hag lah. Iyalah masih beda. Ya walaupun nggak terlalu Tapi jauh Lopetegui juga. pernah bawa Europa League ke juara ya? Apa sih? Sevilla. Sekali. Ngangkat. Sevilla. Sama Villarreal. Dia- Oh, iya. Itu juga Sevilla biasa waktu aja. Sevilla juara. Itu paling artinya ini kalau pelatih sih menurut gue masih jauh lah dari itu. Tapi mungkin yang ditunggu adalah bagaimana transfernya MU di bawah manajemen baru Iya, akan itu seperti apa yang nanti. ditunggu banyak orang. Ya, dan kita akan lihat sejauh mana ntar MU melangkah di akhir musim nanti untuk menjadi bahan evaluasi buat manajemen baru di bawah Radcliffe dan teman-temannya. Kita akan pindah ke bahasan yang lainnya. Nih, memang nggak ada bisa kalau ngomongin MU bisa panjang 1 jam sendiri. Dan kalau gue mau kasih tahu buat Jebret Tim, kalau mau baju keren di belakang gue ini bisa langsung DM Jebret Media. Ya, DM Instagram Jebret Media untuk tanya size-nya dan juga harganya, langsung aja DM ke Instagramnya Jebret Media. Kita akan lanjut dengan bahasan seru lainnya. Bye-bye. Saatnya kita beralih ke puncak klasemen IPL. Siapa lagi kalau bukan Liverpool yang menang berkat gol Nunez dan Jota dari tim promosi Burnley. Ini dua fans Liverpool ada di samping gua lagi ya. Secara permainan Liverpool kelihatan banget banyak lobangnya, terutama di lini pertahanan kemarin. Beruntung finishing pemain Burnley kemarin jelek banget lah. Gue bilang Burnley kualitasnya katanya kan kalau di kemarin di EFL Championship City-nya EFL nih. Ternyata waktu begitu masuk naik kasta ke Premier League nggak ada apa-apanya. Nggak ada kan. apa-apanya. Nah lo kemarin lihat gimana kemarin Liverpool overall secara permainan? Ngeliat performa Liverpool ya jelas kayak yang banyak gua tonton di Liverpool musim ini, performa biasa-biasa aja tapi mendatangkan 3 poin. Ini udah sering banget terjadi di Liverpool musim ini. Mereka bisa menang walaupun mereka mainnya biasa-biasa aja, dan itu tadi malam gua ada beberapa poin positifnya, di antaranya ya Darwin Núñez akhirnya ngegolin lagi. Setelah berbelas-belas match nggak ngegolin, gua udah juga di episode lalu gua udah kritik dia. Dia ini udah bukan wonderkid lagi, udah bukan talent muda lagi yang bisa dilindungin sama pelatih sedemikian rupa, tapi Klopp masih mainin dia, ini bukti kepercayaan Klopp ini masih gede buat dia. Ini masih dia lakuin dan akhirnya dia ngegolin. Ya walaupun performa dia habis ngegolin udah gitu aja, itu hilang juga permainan yang Tapi kan sebelum-sebelumnya dia banyak kontribusi tapi nggak ngegolin. Sekarang kontribusinya minim tapi ngegolin gitu kan tadi iya, kemarin ya. ada ngegolinnya Ada itu ngegolin positif untungnya ya. Tapi belakangan dari lawan Arsenal gue ngeliat, dan juga tadi malam itu masalah dia masih sama. Dia kayak apa ya? Dia nggak bisa tahu kapan dia harus bergerak di posisi onside karena berkali-kali kejebaknya di posisi offside terus kayak lawan MU juga. Jadi ini pemain masih ada masalah, jelas masih ada masalah dalam diri dia. Tapi yang
yang gue salut dari permainan Liverpool semalam ya Endo sih, lagi-lagi si Endo ini pemain yang istilahnya dalam 3-4 pekan terakhir nih diceburin ke sistem Liverpool yang dimana nggak punya DM murni defensive midfielder, tapi dia diceburin di festive period Desember kayak begini, dan juga performanya solid aja sih. Gue bilang nggak ada performa yang lebih kurang dari rating 5 ke bawah lah, selalu ngasih 6 atau 7, dan gue rasa cukup puas Liverpool bisa melewati bulan Desember ini tanpa kekalahan, walaupun jelas poin gue dari segi performance nggak ada bagus-bagus ya Liverpool dari segi permainan. Dan kemarin Jota juga ngegolin, berarti kan artinya Udah balik lagi. udah banyak pilihannya makin lengkap nih. Tapi justru perhatian gue ada Luis Diaz nih sekarang yang makin menurun. Walaupun kemarin banyak beberapa peluang juga dari dia, cuman efektivitas dari dia nih kelihatan banget nggak ada gitu. Ya, terutama kan yang luar biasa dari dia itu kan one on one-nya, dribblingnya itu kan yang luar biasa dari dia. Nah, itu sama sekali nggak ada. Kemarin kelihatan banget bola-bola tuh ya dia tuh bisa melakukan itu kira-kira kalau udah ada di sepertiga terakhir, udah mendekati kotak baru dia bisa melakukan itu. Gocek kiri kanan sedikit masuk itu bisa. Cuma kalau dari jauh dia udah nggak bisa lagi ngelakuin itu. Sementara yang dibutuhin dari Liverpool kan ya itu dia nyisir dari sisi kirinya, dia ngelewatin berapa pemain back, lalu ngasih umpan atau dia nembak dari situ. Nah itu yang nurun jauh dari dia. Ya cuman baliknya Jota, Nunes makin pede dan makin terlibat sebetulnya menurut gua di gamenya makin terlibat. Kemarin berapa kali nggak maksa untuk nembak, ngasih umpan ke Salah, ngasih umpan ke Gakpo, berapa sisi ke Endo juga ya sempat ngasih umpan juga. Keterlibatan dia udah mulai nyatu lah, makin nyatu gitu dibandingkan kemarin terlalu kayak asik sendiri aja gitu, mau di sisi kiri mau di tengah, terlalu detach dari sistem. Tapi sekarang gue udah ngeliat dia sistemnya udah jalan, cuma siapa yang harus di samping dia. Gue selalu nggak ngeliat dia sama Luis Diaz itu posisi yang kayaknya nggak akan dimainin lagi tuh. Pasti entah Jota, entah Gakpo kalau yang dimainin bareng si Darwin Nunez. Jadi ya permutasi posisi di depan itu ya akan terus berganti. Baliknya Jota ya sinyal positif lagi, masuk festive period lu dapat pemain yang butuh waktu sedikit untuk bisa mencetak gol. Itu kan Jota kan, lo cemplungin di menit keberapa ya dia selalu bisa kontribut, tiba-tiba bikin gol aja. Walaupun mainnya nggak bagus. Iya, walaupun mainnya biasa aja gitu. Gue lihat Jota itu di setengah tahun pertama keren banget waktu dia pindah dari Wolves ya. 6 gol. Habis itu menurun. Maka dari itu Sama mereka cedera juga dia, cedera lama juga. Ya oke. Habis itu nggak kelihatan lagi sampai sekarang, gue bilang nggak kelihatan bahwa dia kemarin kebetulan cetak 1 gol, bukan berarti dia lagi kembali lagi kan. Luis Diaz sama ceritanya. Gue nggak tahu apakah ceritanya kayak Jota atau nggak. Awal-awal keren banget Luis Diaz. Tapi semenjak cedera kasus bokapnya nggak kelihatan bisa bangkit, bisa nggak. Yang jadi masalah dengan Liverpool kan sangat salah FC. Salahin friend. Iya. Walaupun Ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Sampai kapan? Salah ini juga manusia dan tambah lama kan tambah tua. Sampai kapan mau digendong sama Salah terus? Sekali-sekali Salah nggak berkontribusi, tapi yang lain terlalu tidak konsisten. Semua pemain yang muda mau itu Endo, Szoboszlai, Gakpo, Gravenberch, Nunes, nggak ada satu pemain yang konsisten selain Salah di depan ya. Dan ini yang that's why si Klopp kan selalu melakukan rotasi, terutama di tengah. Sekarang karena menang-menang, ugly win, happy apa ya, we'll see. Sampai kapan? Nggak mungkin ugly win terus sampai satu musim. Dan perhatian gue kali ini depan salah satunya Gakpo ya. Dalam 5 match, 6 match terakhir dia selalu main, tapi uniknya posisinya nggak pernah stay satu posisi Iya, terus. berubah terus. Bahkan sesekali juga 2 match malah dimainin sebagai gelandang, habis itu berubah lagi jadi striker di posisi yang tengah sentral. Terus kiri. Tadi malam geser lagi ke kiri, lawan Fulham digeser ke kanan. Gue khawatirnya sih, emang gue harap sih ini cuma eksperimentalnya si Klopp dong. Tapi gue khawatirnya jangan-jangan emang nih pemain nggak tahu juga posisi terbaik dia apa, dan nggak tahu juga kontribusi terbaik dia ini harus ngapain. Jadi ini gue khawatir juga. Midfield atau second striker lah. Di belakang gitu, tapi itu belakang kan agak kurang cocok sama sistemnya Klopp. Jadi gue masih agak ragu-ragu sama Gakpo ini, tapi gue harap format dia dampingin Nunes kayak tadi malam, dia Gakponya start dari kiri, Nunes dari tengah, gue harap bisa dilanjutin, dan gue rasa Klopp pelatih yang tepat lah untuk bisa ngelanjutin performa lu di kiri gitu. Tapi kalau soal penurunan performa Diaz, yang gue sorotin di musim ini kenapa Diaz menurun banget ya, jelas karena ada faktor cedera dan faktor bokap ya. Tapi dari segi taktikal gue juga nyorot ada faktor yang mempengaruhi permainan Luis Diaz.
dari winger Liverpool tuh selalu arahnya nggak pernah nyoba yang outside. Dia selalu nyoba ke inside yang mana pemain udah pada padat di situ. Dan itu berkali-kali ngeliat si Diaz ketika contohnya lawan MU lawan Dalo itu kan dia selalu inside kerebut, tapi nggak pernah nyoba situasi buang keluar bolanya take on kayak dia awal di musim pertama dia main di Itu, lebar karena banget. take on-nya nggak jalan, dia udah Lebar banget kayak nggak dia berani melakukan Udah take nggak on pede lagi dia. Iya, dan dia agak kehilangan pace dia sih. Emang ini kelihatan banget pace dia menurun banget setelah cedera lutut ya. Cedera lututnya juga bukan 1 kali, tapi 2 kali dalam 1 tahun yang mana membutuhkan operasi dua-duanya. Sekalinya dia balik nemu performa lumayan di awal musim, agak lumayan performa dia di awal musim, tapi datang berita bapaknya dicuri dan nggak tahu kabarnya gimana, dan itu gua rasa agak Bapaknya berpengaruh. diculik. Diculik dari barang dong gua gitu. Bapaknya diculik berminggu-minggu nggak ada kabar kan mengkhawatirkan bagi dia gitu. Jadi gua rasa butuh waktu lah. Tapi Klopp sendiri juga kalau nyalahin Klopp ada andilnya juga. Kenapa nih pemain nggak bisa dikasih istirahat dalam waktu yang cukup? Mungkin ada dorongan dia yang mau main juga. Tapi gua ngeliat pemain ini emang pemain yang butuh diistirahatin untuk sekarang ini. Nah, ini ngomong lagi ada Mas Haryo nih ngomongin Liverpool juga. Lawan Arsenal kemarin penalti Odegaard tuh harusnya penalti nggak? Dribbling. Apa tuh? Harusnya penalti nggak? Handsball. 50-50 kan gue bilang kan. Aman. Nah, berapa episode gue coba jelasin ini dan selalu lu mentahin kan. Lu selalu mentahin apa pertimbangannya hands ya hands. Ada kan hands yang tidak menjadi penalti. Nah, ini kejadian. Itu baru gue tahu bahwa di FA itu ada law-nya. Oh iya. Lah memang kan selalu Law ngomongin. yang ke-12 karena lu nggak pernah sebut ada law-nya. Lu bilang 50-50 doang. Dan- ini nggak 50-50. Kan semuanya ada law-nya memang. Maksudnya yang gue omongin nggak ada law-nya, semuanya ada law-nya yang gue omongin. Enggak, lu bilang 50-50. Kalau 50-50 itu tergantung Lah memang objektivitas wasit. Lah memang ini kan enggak, ini infield bukan infield decision. Bukan. On field decision. iya, karena ada law-nya dan gue juga baru tahu. Ya Maka kan, dari si itu VAR-nya kan ngomong, lo mau review atau enggak? Enggak, Ya, on field decision. bukan masalah review atau enggak. Jadi ternyata sekarang gue baru tahu kenapa hand sering kali nggak dikasih di Inggris. Law 12 di FA Handbook mengatakan bahwa lu kena tangan atau lengan selama itu tidak memperbesar badan. Memperbesar badan itu kan menurut wasitnya dong. Iya kan semua ada dasarnya. Ya, iya, makanya Ya. selalu gue omongin kan Enggak, itu. Enggak. Bentar, jangan dipotong dulu. Selama ini menurut aturannya ya, selama lu tidak memperbesar badan itu bukan pelanggaran. Artinya kalau Odegaard kemarin dia kejatuh kepleset kan tidak memperbesar badan dan seringkali kita lihat karena apa itu selama tidak kalau memperbesar badan itu penalti. Nah, disitulah diskusinya yang lu selalu bawa apakah ini memperbesar badan Ya, atau betul. tapi kalau kita bahas ke sikonya Odegaard ini jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan memperbesar badan. Karena dia mau kepleset, dia sentuh secara tidak tidak sengaja. Oke, nggak mungkin dia sentuh sengaja dong. Ya kan? Kan nggak tahu, itu kan nggak ada yang tahu. pertimbangan Nggak ada yang wasit tahu. itu. Ya masa dia ya oke lah. Ya, kalau itu- niat nggak ada yang tahu, niat Ya, nggak ada yang nggak, tahu. Ya, iya loh. logisnya kan nggak secara sengaja karena memang ada gerakan agak kepleset lah. ya. Itulah kenapa fans Liverpool yang kecewa karena nggak dikasih penalti ya. Kalian coba belajar lah. Sampai gue posting di IG gue, bukan karena gue setuju, tapi ini pendapat FA bahwa inilah kenapa tidak diberikan. Gue bilang sampai detik ini ridiculous alasan untuk gue. Untuk gue hands is hands, seperti di UEFA, di Champions League. Tapi ini pendapat FA seperti itu. Bilang pemain basket lah, apalah, tapi ya pemain. Ternyata gue baru tahu banyak fans Liverpool nggak jauh kayak fans MU, tololnya minta ampun. Tapi kan banyak juga fans Liverpool yang justru menerima ini. Salah satunya Iya. gue bilang ini fans, gue menerima penjelasan dari wasit dan gue juga menerima penjelasan dari PGMOL. Karena kalau gue bilang kalau ini sampai dihukum penalti, ini harus banget. Ini pemain yang sama sekali dia lagi off balance. Mungkin beda cerita kalau Iya. kenanya tangan di atasnya ini yang salah satu tangan kanan yang lebih tinggi itu. Mungkin itu kalau kena jadi handball. di Beda situ. cerita kalau dia memperbesar bodinya Iya. dengan tangan. Ini kan justru Ini tangannya kan sama mendekat. sekali Iya, enggak. Ini yang di setiap edisi gue coba jelasin kan. Memperbesar itu kan kriteria memperbesar tuh apa? Ya makanya gue bilang lebar apa enggak, panjang apa enggak, fully extended apa enggak. Itu kan Proximity-nya pertimbangan juga. masing-masing. Proximity-nya ada apa enggak? Itu kan semuanya ada di law. Tapi pertimbangan wasitnya satu-satunya kan mereka melihat Betul. pertimbangan masing-masing. Betul. Satu, terlalu lebar apa enggak? Lebarnya kan tiap wasit beda. Betul. Menurut gue ini Iya. enggak terlalu lebar. Menurut gue itu.
semuanya pasti ada acuannya pada tadi make dan body naturally bigger, unnaturally bigger apa enggak. Itu yang menjadi marwahnya. Tapi tiap wasit turunannya kan beda-beda. Ya, betul. Tapi Dekat dalam apa kasus enggak. ini itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan natural bigger atau enggak. Karena Tapi- dia lagi jatuh. Tapi itu yang dipakai. Kan Enggak, kalau itu udah jelas, ini nggak ada kan hubungannya. dia kan mau jatuhnya kan karena kegocek sama Salah Iya, kan. gocek. Iya, karena dia jatuh, muter. biar dia jatuh, dia secara nggak sengaja dan sentuh di bolanya. bawahnya ada tangan. Mungkin aja wasit akan ada yang memberikan Bisa itu juga. sebagai penalti, ada juga. Karena gue bilang selalu akan 50-50. Kan lu bilang sampai kapan? Sampai setiap pertandingan Ji, pasti 50-50. Ya karena gitu pertimbangan wasit masing-masing berbeda. Handsball pasti kena tangan, tapi apakah cukup menjadi penalti? Yang itu yang selalu gue ributin kan. Iya. Cukup nggak untuk jadi penalti? Itu yang selalu kenapa handsball belum tentu menjadi penalti, belum tentu menjadi pelanggaran. Foul pun seperti itu, apakah cukup untuk menjadi penalti apa enggak? Ya karena pertimbangannya wasit Tapi enggak, beda-beda. apa yang lu bilang betul, ini terjadi. Tapi aturan di FA itu sebenarnya untuk gue sih cukup jelas. Kalau lu tidak melakukan hands tapi tidak membuat badan lu lebih besar, itu nggak dianggap hands. Dan itulah sering terjadi, gue bilang, loh ini kena tangan kok nggak hands. Objektivitas, memang objektivitas, tapi peluang untuk menjadi subjek, sekarang gue lebih ngerti setelah gue tahu bahwa ada law itu, law 12 dari FA Handbook. Dan sebenarnya fans Liverpool pun juga gua rasa seharusnya udah familiar ya, kayak contoh lawan MU kan kena tangannya Lu Shaw. lihat, lu baca di timeline gue aja berapa ribu tololnya Gue fans ngeliat Liverpool itu apa yang ngomong. terjadi ya, karena emang kalau keputusan arahnya against us mungkin emang kecewa, itu natural fansnya kayak begitu. Tapi kalau gue sih terbuka, ini emang aturannya begini. Gue tahu contohnya ketika lawan MU pun Shaw juga ada momen dia kena tangan tuh, yang ada Iya. crossing datang, tapi dia kan itu Dan terlalu harsh juga. nggak membuat Iya, badannya nggak bigger, besar. dan itu kena bagian tubuh dulu baru kena tangan, dan itu sepakat emang itu nggak handball. Sebenarnya emang aturan ini udah ada dari bertahun-tahun lalu, Tapi di UCL dikasih itu. karena pedomannya beda kok. Dan juga kalau, tapi gue harap sih yang walaupun punya pedoman itu siapa? FA atau UEFA? tapi kan ini FA juga jalaninnya pedoman yang kayak begini Dengan yang interpretasi lakuin. sendiri. Masing-masing liga kan memberikan kesempatan. Tapi aturan bola itu lahir dari UEFA atau Iya. FIFA, bukan dari FA. Tapi justru UEFA akan mencoba lebih melunak dibandingkan sekarang. I don't know. Ya harusnya juga karena terlalu kejam, kalau lu nggak Harus. salah apa-apa, Terlalu lu harus. kena hands. Tapi nggak kayak di Liga Inggris juga. Tapi gua harap sih emang ada seharusnya ada penjelasan lebih lanjut ya, karena ini aturan ini emang menurut gua agak mengganggu. Karena situasi gini, gua contohin ya, kayak misalkan dalam aturan kan jelas kalau lu kena tangan dalam build up dan berbuah gol itu harus dianulir. Artinya ada pelanggaran. Seandainya Odegaard kena tangan, Odegaard counter attack jadi gol, berarti kan harusnya dianulir. Akan dihukum jadi handball nggak? Jadi penalti buat Liverpool? Ya enggak lah. Ini kan peraturan yang jadi membingungkan gitu. Dalam satu sisi gol lu nggak bisa disahkan apabila dalam build up lu ada handball, artinya ada pelanggaran dalam proses gol lu. Tapi di satu sisi itu nggak bisa dihukum jadi penalti untuk Enggak, lawan lu juga. itu interpretasi lo. Kalau seandainya kemarin terjadi dan itu gol itu sah, karena kena tangan tapi bukan pelanggaran, itu jelas-jelas tertera di law 12 itu. Ada dalam proses build up juga, kalau kena tangan dalam prosesnya adalah dalam Kalau itu ada pelanggaran, waktu. bukan kalau kena tangan. Kalau kena tangan dianggap pelanggaran, yaitu kalau make your body bigger. Tapi kalau kena tangan kayak Luke Shaw ini, lu kasih contoh yang paling bagus. Tidak natural bigger, yang nggak dianggap pelanggaran. Itu kan kalau dari segi defense ya, maksudnya gini coach, kalau Arsenal counter attack dari Odegaard langsung Nggak direct ngaruh. ke depan, Iya, itu gol sah. itu Enggak, mungkin enggak, bisa jadi enggak. Itu biasanya dianulir. dianulir kan. Kenapa dianulir? Ya Karena karena dalam itu proses build up nggak boleh ada kontribusi tangan biasanya. pemain Ini yang terjadi. ofensif Coba lu cari tahu di law mana deh. Ada. Dan Ya, jangan bilang ada, lu cari tahu cari aja next-nya. pasti ada. Aduh, Law of the ini game. cari Gua- sendiri ya. gua kalau kasih gimana. contoh deh, gue masih Yang masih ingat banyak. McAllister McAllister salah McAllister satunya. jaraknya 30 detik mungkin Tengah lapangan. dari gol jauh. Kenanya juga ya tangannya lagi rapat pula. Kena badan dulu lagi, baru kena kena badan, tangan. kena ini. Kena juga. Tapi Dianulir. dia mundur karena peluangnya jadi gol. Build up-nya jadi Diawali dari dia kena tangan, itu dianulir. Dan contoh lainnya gue Tangannya contohnya lagi rapet. Bournemouth salah satunya lawan MU. Dan contohnya mungkin harapan gue masih pada ingat Marcos Alonso lawan Madrid, Chelsea lawan Madrid. Itu bola mantul ke dia nggak bisa helpless itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tangannya juga begini, tangan posisi lari kena di sini, dia shoot itu jadi gol. kalau di UCL memang Offensive. Tapi kan UCL lebih keras, kena tangan apapun jadi iya jadi betul ini. betul. Ya, jadi- Kalau di UCL ya, tapi kalau di FA gue nggak yakin. Nah ini bahwa maksud itu- gue kan probabilitas itu terjadi pun juga minim ya sebenarnya. Odegaard bisa Iya. langsung counter jadi gol, tapi gue harap ada inilah, ada apa ya, dilurusin lagi, karena kalau sampai situasi itu terjadi kan membingungkan gitu. Iya, iya. Lu
itu kena tangan lu nggak handball, abis itu lu counter attack jadi gol, tiba-tiba gol Ya, lu boleh. nggak sah, terus kondisinya si handball itu harus diapain? Dihukum penalti apa cuma jadi bola Iya, iya. dimulai lagi? Itu agak rancu sih ujung-ujungnya Iya, karena jadi gua agak ada perbedaan di mengkhawatirkan. sisi defensif sama di sisi Yes. ofensif ketika handsball kan. Itu Itu yang dia. akhirnya menjadi rancu dalam law-nya si FA ini. Oke. Dan Arsenal akan menghadapi West Ham nanti malam ya. Nanti malam yang selalu Besok. Oh, Jumat dini hari ya. Iya, Jumat Yang malam Everton biasanya juga City. suka Malam merepotkan City sama Chelsea. tim papan atas nih. Gimana coach, prediksi coach lawan West Ham akan sulit apa enggak? Secara historis sih kayaknya nggak pernah susah sih lawan Ya West Ham. kalau dari sisi permainan ya nggak sulit. Yang sulit kan adalah fighting spiritnya, Ya kan, motivasinya. lawannya low block gitu Apakah mereka punya determinasi untuk menang? Apalagi Liverpool sudah menang. Liverpool sekarang dikasih kesempatan untuk dua hari berada di pucuk. Ya kan, Iya, sekarang Di puncak Liverpool. rank 1 itu bukan di tangan Liverpool nasibnya, di tangan Arsenal. Apakah Arsenal bisa menunjukkan mental untuk bisa menggeser Liverpool lagi atau enggak? Jadi lebih di apa namanya, nasib mereka di tangan mereka sendiri. Dan kalau mereka bisa fight-nya kayak MU lawan Chelsea atau MU kemarin lawan Villa, ya pasti bisa menang. Cuman kalau main juga setengah-setengah, ya itu yang repot sama Arsenal. Ya intinya kalau Arsenal bisa menangkan pertandingan lawan West Ham nanti, dia akan kembali menjadi juara paruh musim. Tapi beneran nggak kali ini juara paruh musim bisa jadi juara di akhir musim Beneran. atau kali ini akan lo udah percaya sama Madam Lee soalnya. Kalau menurut Madam tim Lia. Madam Lia. Kalau menurut tim bagaimana? Jangan kemana, kita akan balik lagi. Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka dan tim-tim kacut kayak Chelsea, kok kacut sih? Oh kaya ya. Dan Newcastle punya kesempatan buat memperbaiki timnya yang sedang diserang badai cedera. Nah Mas Aryo, lo kan selalu percaya nih kalau Chelsea di bawah Pochettino patternnya sudah ada dan akan berprogres. Tapi somehow sekarang ya gitu aja gitu. Iya, Even ada Nkunku udah balik. masalah konsistensi aja sih kalau menurut gue ya. Ya kan gue selalu bilang ini tim baru dibangun, tim baru berapa bulan sih lu main. 5 bulan lah. Kadang dia main bagus, kadang dia main jelek banget, kadang dia nggak bisa manfaatin peluang. Kemarin On Wolf parah. Sterling itu parah itu Sterling ada 2 pemain kagak dioper, itu kan Parah itu Sterling, parah asli. banget. Maksudnya itu menjadi momentum lo untuk bisa memenangi pertandingan gitu kan. Tapi lu nggak ngambil opsi untuk lo ngoper. Jadi ya masih beberapa keputusan elementer yang harusnya nggak terjadi masih dilakuin sama Chelsea gitu. Cuman gue ngelihat tim ini kalau lagi oke, ya mainnya oke gitu kan. Maksudnya Masalahnya jarang oke. ya lagi fluktuatif ya menurut gue. Ya kan kayak United kan nggak setiap pertandingan bagus gitu kan. Tapi kan Ya tapi United rank 6, ini rank 10. ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kan yang point. ini kan Berarti tim menang- betul-betul. menang di situ, kalah situ juga gitu. Situ-situ aja Yang gitu Chelsea. mana-mana. Iya ya karena ya poinnya awalnya udah ketinggalan jauh banget kan dia. Banget. Tapi kalau mantau di Januari, apakah mereka bisa berbicara banyak datengin pemain? Gue rasa nggak juga, karena pemain yang didatangin juga profilnya kayak begitu-begitu juga That kayak is the biasanya. problem. Jadi Paling yang datang kayak acam profilnya ya, kayak Chukwuemeka, Ukweze, paling kayak gitu-gitu lagi. Yang mana pemain-pemain ini emang nggak punya kemampuan untuk ngasih perubahan dalam waktu singkat. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi baru berasa. Tapi kalau pemain ini dia mantau Januari, apakah harus optimis apa enggak? Gue rasa kita udah lihat performa Chelsea sejauh ini. Ya gue juga nggak ngerti kenapa lawan Wolf itu main begitu, bisa bangun serangan, bisa nyerang begitu banyak, tapi tetap nggak gol dan akhirnya kalah. Itu aneh banget sih pertandingan lawan Wolf. gue juga lihat ini bukan masalah Pochettino sama sekali. Kualitas Iya, pemain ya. pemain. Pochettino kualitas pemain itu benar-benar terlalu banyak. Makanya gue bilang Chelsea mau 1 cedera atau 12 cedera kagak ngaruh. Kalau Spurs atau Castle itu mungkin agak ngaruh ya. Cuman kalau Chelsea nggak ngaruh sama sekali karena kualitas pemainnya itu aja. Dan itu bukan salah pelatih karena itu Todd Boehly dan pembisiknya. Maka dari itu dan gue setuju. Lu mau dateng berapa pemain sih di bulan Januari? Nggak akan banyak. Enggak lah kalau gue rasa sih nggak Nggak perlu beli sih. iya nggak perlu beli ya. Maksudnya ketika lo sembuh semua nih, ya udah lo tinggal jalanin aja si Iya. tim lo ini. Dari masing-masing kan udah mulai ketahuan kan si Colwill nanti main di mana, ya di Sasi main di mana. Kalau Gusto sih anjing sih, Mas. Di posisi kanan kalau Reece James balik ya dia lo udah punya sebetulnya bek kanan, cuman kalau enggak ya lo rotasi terus antara si Reece James siapa si Gusto kalau nggak di Sasi di kanan. Gusto mainin di situ, kadang di Sasi digeser ya kalau Badiashile dia bisa main ya si di Sasi bisa jadi bek kanan. Tengahnya kalau udah firm semua ya Enzo sama si Caicedo ya kalau lo mau bertahan ada Lavia juga di situ, kalau enggak ya Conor Gallagher lah di situ. Sebetulnya perlahan-lahan tuh sudah ada gitu pemain-pemainnya, kan tinggal nyari konsistensi. Di depan Cole Palmer atau si Nkunku
si Sterling, Kiri Modric. Nicholas Jackson. Ya mungkin kalau lo nyari striker ya, kalau lo butuh satu pemain ya mungkin striker yang Oh, kayak ngincar Osimhen katanya ya. yang betul-betul punya kemampuan untuk one shot one goal. Ya itu yang dibutuhin Chelsea gue rasa, karena peluang dia kan cukup banyak dalam setiap pertandingan, tapi lo nggak bisa execute itu. Nicholas Jackson satu pertandingan ya kadang-kadang bisa main poinnya 9, satu pertandingan bisa poinnya 3 gitu kan. Iya. Konsistensinya itu yang gue gak bisa Ya, karena lihat. kualitasnya gitu aja, Madueke lah siapa lah itu kualitasnya gitu-gitu aja, makanya ini bukan salah. Ya kalau seandainya semua balik dan 11 starter harusnya bagus ya. Terus ada pemain kayak Sterling main kayak gitu ya susah juga loh. Decision makingnya jelek. Ada yang salah tuh di Padahal Sterling pemain terbaik otaknya. mereka ya sebenarnya di Iya. saat menyerang ya. Dan belakangan di Tapi musim ini biasanya juga kan beberapa dia kali nggak sekacurut itu Iya, gitu iya. kan. Kemarin aja tuh Lagi betul-betul Ya, maruk lah. justru dalam momen yang kayak gitu lo harus nggak boleh kacrut lah kasarnya. Dan itu terjadi sebenarnya. Tapi ya gua sih harapnya nggak usah beli pemain. Tapi kan sekarang dirumorkan datengin 2 pemain. Tapi itu 2 pemainnya juga under 20 Tapi Pochet juga. minta pemain Iya, baru. Pochet Under itu. 20 gua salah yang di Enggak. pemain Pochet incer pemain untuk jadi starter karena dia nggak Starter puas quality. dengan squad ini. make sense apabila mereka ngelakuin itu. Tapi ada beberapa pemain Chelsea yang gua rasa di bulan Januari pemain lama akan jadi rasa pemain baru. Kayak macam Lavia kan kita sama sekali belum lihat nih pemain didatengin dan dia projectnya apa sih mau dilakuin sama Pochet ke pemain ini. Gua harap ketika dia datang ini bakal jadi berasa kayak pemain baru. Sama halnya kayak Nkunku. Walaupun belakangan udah coba dimainin tapi gue belum ngeliat persis apa project yang bakal dilakuin sama Nkunku. Karena ini di awal musim, di pramusim gue ngeliat emang project kayak si Pochet ini emang nempatin si Nkunku ini harusnya mainnya lebih bagus ketika ada Nkunku. Tapi belakangan Nkunku baru datang, jadi gue rasa di Januari bakal banyak pemain yang rasanya kayak pemain baru. Rasanya doang, walaupun pemain lama tapi rasa pemain baru. Tapi gue rasa seharusnya bisa dimanfaatin juga sama Pochet untuk memperbaiki posisi lah. Setidaknya naik dari 10 besar jadi 10 peringkat utama di atas. Oke 9 gitu. Progres, progres. Anjir, 2 tahun naik cuma 1-1 doang. Tapi Nkunku udah nyetak gol kemarin perdana di Iya. Premier League. Ini kedepannya Menit dia 96 golnya. Di akhir banget. Bisa- Bisa dijaga sama sekali. bisa jadi dia nggak akhirnya menjadi ujung tombak yang bukan lagi Nicholas Jackson. Ya kalau si Palmer digeser kanan, Iya. Nkunku di tengah, kirinya Kiri Sterling. Sterling ya bisa aja, atau Sterling kanan, Ya mending Palmer kuku kemana-mana Iya, daripada Nicholas Jackson. Jackson. Iya, iya. Ya, paling nggak lo ada opsi lah ya. Selama ini kan yang Nkunku bagusnya di kanan di Leipzig, tapi jadi top scorer juga kan dia di posisi itu gitu. Dia punya kemampuan untuk cetak gol emang. Dan kalau emang si Nicholas Jackson berapa kali dikasih kesempatan masih kayak gitu-gitu aja ya bisa, nggak akan bisa berubah aja dia. bisa aja digeser si Nkunku yang tengah. Dan make sense sih kalau di depannya emang diincar. Karena kalau dari Nicholas Jackson yang lagi jelek, alternatif yang dia punya kan Broha. Apa yang lu bisa harapin juga Sama dari Broha? juga. Ini 11-12 sama iya, Jackson. Mendingan Jackson. akan sangat make sense Karena apabila Broha tuh mereka bukan goal ngelakuin. getter sebenarnya kan. Iya, Cuma walaupun orang yang badannya ngisi dari Jackson juga sayap. enggak. Iya, iya. Pace, dia ngandelin pace kalau Jackson. Lebih Broha kan emang Bro, dipikir ya, nyisir tapi- take on Iya. gitu ngasih Keep the penetrasi ball gitu juga, bukan iya. goal getter. Sementara Newcastle juga sama bermasalahnya tanpa Nick Pope kerasa banget ya walaupun bukan cuma Nick Pope tapi banyak pemainnya juga absen nih. Kira-kira kapan coach Arab Saudi ini Gue nggak setuju kok. Itu udah pada balik semua pemain-pemain absen itu. kecuali ya Ya Tonali lihat Gudi ya. aja, Botman balik, Dan Burn balik, si Share sama si back udah pada balik semua pemain intinya. Minus Pop aja dia. Isaac balik, cuman ada mungkin 1-2 yang tidak balik tapi bisa terisi dengan pemain lain. Nggak akan kemana-mana nih tim, udah berkali-kali gue bilang. Yang murni dari permainannya aja. Sampai kapan nih si tim Arab ini mau nggak jor-joran gitu, mau Ya kelihatan sampai si Howdy Kayaknya pecat. belum jor-joran lah. Iya, Belum, sampai kapan belum, kan belum. bilang nggak mau Oh, jor-joran belum, gitu. belum. Sampai kapan Ya, dia Ya nggak mau mau lah. Gue kalau jadi Arab juga mikir, oh lu mau ambil aja, lu mau pertahankan. Oh, oke pertahankan, gue nggak kasih duit. Ya, tapi kan dia beli pemain juga cukup mahal, Tonali kan Ya juga Tonali Iya, doang. Iya, dia iya. baru pembelian mahal kan ya. Hasil Tahun Barca lalu juga nggak murah kan, Isak. Isak juga mahal. Tahun lalu Isak, juga habis itu mahal. tahun ini si Duit Tonali. segitu kan nothing buat Arab. Iya, iya. Tapi maksud gua kan itu kalau dari sisi FFP-nya kan juga nggak segampang Iya. itu untuk Lu, bisa di FFP kan sama negara yang dari Timur Tengah dikadalin Iya, semua. itu dia, maksudnya di luar itunya kan dia tetap harus bermain cantik kan. Pertanyaan lu kan sekarang yang Sampai pertanyaan kapan dia semua nggak orang, belanja besar-besaran? kenapa mereka sudah lihat PSG dan City melanggar aturan dengan memarkup nilai sponsor, kenapa ini tidak dilakukan oleh Saudi? Feeling gue mereka lihat, oke, yang pegang kan orang Inggris semua itu, yang punya saham juga yang cewek itu kan. Iya. Lo mau mempertahankan hal kayak gini, udah nggak usah deh. Nanti kalau amburadul baru si Arab masuk nih.
gue masukin orang gue, orang Timur Tengah juga kayak si Siti sama ini orang Arab juga masuk. Nah orang Arab kalau masuk ya udah adu-aduan duit kan. Ya ntar kita kena financial fair play, is okay. Kita masukin sponsor bank, Aramco masuk. Nilainya berapa rata 400 enggak kita bikin 1,2 miliar. Anjir. Nah kayak gitu-gitu kan. Ya. Itu yang dilakukan oleh Qatar, Abu Dhabi dan sekarang akan kedepannya akan dilakukan oleh Saudi. Nah ini yang menarik sebenarnya untuk kedepannya, prospek Newcastle kedepannya, karena ya kalau biasanya transfer model tim-tim yang dimiliki oleh tim Timur Tengah, let's say tim Timur Tengah, biasanya mereka cenderung pemilikan itu nggak sabaran sama High hasil profile klubnya. yang langsung dicari. Iya, nggak sabaran dari segi trofi, biasanya kalau nggak dapat dia nggak sabaran pecat. Tapi mungkin bisa jadi emang Newcastle bisnis modelnya beda kali. Mereka Mungkin. ngejalaninnya begitu, mereka ingin ngebangun dinasti baru dengan Eddie Howe yang dikasih kepercayaan sedemikian rupa, karena ini beda banget model dari tim-tim yang Enggak. dimiliki sama Timur Tengah Yang gue biasanya. lihat nanti Inggris itu dipecat, Edio dipecat, Arab masuk, baru bintangnya datang semua. Ada waktu, berarti ada Iya, waktu. kalau memang proyeksi dia bersaing di atas, emang squad ini nggak cukup. Squad ini kan ya cukup aja untuk bermain di posisi 5, 6, 7 ya di sekitaran situlah. Materi yang ada itu pun kalau lengkap. Kalau lengkap musim kemarin editionnya sekarang ada, setiap posisi ada 2 orang yang kualitasnya sama-sama, ya itu konsisten lo bisa di posisi itu gitu. Cuman lo kalau lo berharap Papan atas. lawan City, lawan Arsenal, Liverpool ya lo nggak mungkin bermodalkan squad seperti ini gitu loh. Ya paling yang bisa main di situ ya Isak aja mungkin menjadi cadangan di situ. Kanan si Trippier berapa pertandingan jeblok juga. Ya konsistensi itu kan yang lo nggak bisa tunjukin gitu dari pemain-pemain ini gitu. Kalau lo mau bersaing di atas, ya lo jelas kalau lo mau butuh investasi dengan pemain-pemain yang harganya gila-gilaan, ya nanti nggak mungkin sekarang gitu. Tapi ini cukup apes juga ya, di mana mereka musim ini harapannya besar, tapi justru pemain yang lagi drop, pemain yang justru berkontribusi banyak banget di musim lalu, Trippier ini. Karena belakangan ketika Newcastle kalah itu emang gue harus katakan ini banyak banget error individu dari Trippier tuh yang bener-bener costly. Tiap pertandingan bisa 2. Iya, nyebabinnya jadi langsung gol. dia error langsung kebobolan. Mending kalau biasanya pemain-pemain kayak Arnold, Cancelo gitu-gitu, kalau error biasanya selamat gak kebobolan. Ini apesnya minta ampun. Error leading to Sekalinya goal. error langsung jadi berbuah gol. Jadi menurut gua ada beberapa pemain yang main di bawah level yang semestinya. Bukan dimainin masalah oleh Newcastle. gol, lu kan lu kebobolan 3 cetak 4 gol you win the game. Masalah mereka nggak skor. Itu dan juga Isaac bermasalah. untuk gue mah dari dulu ini pemain mediocre. Cuman kalau seandainya ya masuk Champions League 4 besar luar biasa, lu lihat ntar nggak bakal lolos Champions dan terbukti nggak bakal lolos. Sama dong kayak MU, nggak lolos juga anjing. Sama Ya udah, kita ngomongin sedikit aja bursa transfer nih. Ada nama di Liga Inggris yang masih dicari-cari, klub barunya siapa nih? Ivan Toney. Menurut kalian akan pindah kemana nih? Mungkin nggak dia pindah? Ivan Toney Itu mungkin aja. Sanksinya sampai kapan sih? Februari dia bisa main. Akhir Januari. Akhirnya Iya, Februari berarti udah sah boleh main. 30 Januari kalau nggak salah. Kalau dari segi price tag sih jelas masih harga yang dipatok tinggi juga ya dari Brentford. Arsenal kalau bener Butuh. gosipnya Iya, kalau Arsenal seandainya katanya Arsenal ngincar dia gobloknya minta ampun tuh. Tapi faktor ini Tapi dibandingkan Ketia bagusan Tololnya dia lah, minta coach. ampun. duel iya. Lu Kalau Lu duel- juga lebih bagus daripada Iya, Nketiah, nggak usah Ivan Toney. Finishingnya Kalau anjing. dari segi duel mungkin iya bagus. Dia bisa menangin duel udara, oke, keep up the ball, oke. Tapi kalau soal buat McDerran atau segala macam lari itu agak kurang. Buat untuk 80 juta. Itu This kan mahal. guy value-nya Dia 15 juta. 60 juta pound. Tapi kan tetap standarnya tinggi. Value-nya juga. 15 juta, Ya, 10 pemain juta. Inggris. Dan juga dia bukan musim big lalu profile player yang layak Iya. dibeli sama klub gede Iya, menurut gue betul, ya. ya, betul. Dia, Dan ya kalau dia ke Newcastle ya masih bisa lah Iya, kayak gitu. betul. Kalau Arsenal nih. Callum Wilson dia ya gitu Iya, gitu aja. Cuman lu kalau step up ke tim Level yang next level. mungkin yang Big Six yang masih capable untuk masuk situ ya Spurs doang gitu ya. Iya. Tapi kalau lo ke Arsenal ya mungkin gaya mainnya nggak cocok. Ke Liverpool juga. MU Dia lebih real striker kan. Iya. Iya. Di Ya, tapi kotak kan penalti. butuh opsi itu juga, coach. Enggak, di kita Arsenal. butuh Vlahovic. Nggak mungkin pindah Januari kalau Vlahovic. Mungkin. Gue harap Tony Mungkin. jangan dibeli dengan harga segitu ya, karena musim lalu dia oke nyetak 17 gol, tapi kalau nggak salah 10 atau 11 diantaranya itu penalti, 11 Iya, golnya. Jadi iya. gue Iya, rasa gol penalti. ada masalah dari segi finishing juga nih pemain. Tapi kalau soal Arsenal, konteksnya Arsenal butuh striker apa nggak, gue rasa tetap butuh. Beda kondisinya sama musim lalu. Oh iya, di tapi musim bukan lalu, Tony. Bukan Tony, tapi untuk striker jelas. Ya, tapi opsinya nggak banyak kalau di masalahnya. Januari 2023 kan mereka datengin Trossard, yang mana itu gue rasa gue sepakat Arsenal butuh pemain yang sekaligus bisa nge-cover 3 posisi langsung tuh. Trossard bisa ngelakuin itu. Tapi kalau untuk sekarang ya emang butuh pure striker yang bisa ngebantu Arsenal, ngebooster Arsenal dalam mereka Kalau Vlahovic perebutan gelar. Januari nggak datang, next year Osimhen di buyout. Makin naik ini 190 dong.
Gila sih, nggak yakin gue, tapi ya Plus bonusnya Mbappe. harap sih boleh Delusional coach ini, ya. delusional ini. Nah kalau perpindahan pemain besar di musim dingin ini masih tanda tanya, tapi kalau mau beli kaos juara langsung aja DM adminnya Jebret Media buat tanya detailnya, murah banget, cuman 100.000 aja. Coba monggo cek size-nya masih tersedia. Makasih banyak Jebret Tim udah nonton. Ketemu lagi hari Jumat. Makasih buat coach, makasih buat Mas Sabto, makasih buat Rijal, Mas makasih Sabto. juga buat Awi dan Sarimande. Sampai ketemu. Bye bye. Oke, anak zaman sekarang manggil gue Mas Sabto.